Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga teruntuk kelas 10 IPS 1 dan 2. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Karena kondisi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan kita melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Dan mari kita bersama juga doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang Allah uji lewat penyakit COVID ataupun penyakit lainnya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga gugurkan dosa-dosanya. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, Pak Arif ingin menjelaskan mengenai yaitu bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa agar mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teruntuk kelas 10 IPS 1 dan 2, jangan lupa untuk mengisi absen di e-learning ya, yang sudah Bapak sediakan. Dan selanjutnya kita akan membahas nih materi kali ini, yaitu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, sebelum lanjut lagi, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada bab 1 ini. Itu selama proses pembelajaran, yang pertama siswa harapannya dapat menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, menguraikan pembagian ilmu ekonomi. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas yaitu adalah semuanya membahas tentang ekonomi, gitu ya. Oke, di sini Bapak ingin menjelaskan tata konsep secara singkat. Di sini dalam ilmu ekonomi yaitu adalah terbagi dari beberapa bagian, dari pengertian, pembagian, prinsip, motif, dan terakhir adalah tindakan ekonomi. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui dasar ataupun pembahasan pembelajaran hari ini apa saja, gitu ya. Oke, nah di sini kita akan membahas dari pengertian ilmu ekonomi. Oke, ekonomi, apa yang di benak kalian ketika mendengar kata ekonomi? Kebanyakan dari orang menjawab yaitu adalah uang ataupun semacam materi. Nah, di sini kita akan membahas ekonomi secara kata terlebih dahulu. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia itu terbagi dari dua macam kata, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos itu artinya adalah rumah tangga, nomos artinya adalah aturan, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya ilmu ekonomi, itu adalah artinya aturan rumah tangga. Nah, sebenarnya ilmu ekonomi itu terlahir dari sebab akibat dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena dalam ilmu ekonomi, dalam hal pengertiannya yaitu adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu kalian yang ada di rumah yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu mengatur dari kegiatan hidup dari pagi sampai malam untuk makan, tidur, membeli sesuatu hal yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka keluarga kalian sudah menerapkan ilmu ekonomi. Nah, itu teman-teman, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini kita harus mengetahui ilmu ekonomi berdasarkan menurut para ahli. Nah, di sini ada contohnya adalah Adam Smith, Paul Samuelson, Alfred Marshall. Oke. Salah satu tokoh ekonomi yang harus kita ketahui yaitu Adam Smith, yaitu menurut beliau ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang kekayaan negara dan keadaan suatu negara. Nah, menurut Paul Samuelson pada abad 20 ya, ilmu ekonomi menurut beliau
yaitu mempelajari bagaimana manusia memilih dalam usahanya memanfaatkan sumber produksi yang terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkan kepada masyarakat konsumsi. Nah, selanjutnya, menurut Alfred Marshall, beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari ekonomi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, dari 3 tokoh berikut kita bisa ketahui bahwa menurut 3 tokoh, yaitu ilmu ekonomi memiliki satu inti kata, yaitu adalah memenuhi kebutuhan hidup, yaitu adalah kehidupan manusia. Nah, kenapa menurut tokoh memiliki arti yang berbeda-beda? Karena ilmu ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas, dan akhirnya memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Nah, pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, ekonomi terapan. Nah, di sini dalam ekonomi teori itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Selanjutnya, di sini ada penjelasan yaitu dari pembagian ilmu ekonomi, yaitu pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah suatu analisa mengenai bidang ekonomi yang menggambarkan mengenai kondisi yang sebenarnya dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk angka, grafik, atau kurva. Ilmu ekonomi dipergunakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Nah, contoh ekonomi deskriptif itu apa, Pak? Contohnya adalah pendapatan nasional, jumlah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ialah ilmu yang menjelaskan secara sederhana tentang suatu sistem ekonomi yang bekerja dan juga ciri-ciri penting dari sistem ekonomi. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu ekonomi teori dibagi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, secara mudahnya ilmu ekonomi mikro itu adalah bagian kecil dari perekonomian secara keseluruhan, sedangkan ekonomi makro adalah bagian secara luas, mengenai perekonomian secara keseluruhan. Karena ekonomi makro bersifat global dan tidak membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil. Nah, apa saja itu, Pak, unit-unit kecil dan unit-unit di bagian mikro? Di sini ada contohnya. Nah, di sini ada ekonomi mikro. Nah, dalam ekonomi mikro, bagian-bagian yang dibahas adalah pertama pasar, perusahaan, dan harga komoditas tertentu, yang sudah cukup jelas bahwa ini adalah bagian unit-unit kecil dalam suatu perekonomian. Dan selanjutnya dalam ekonomi makro, nah di sini membahas yaitu tentang kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Cukup jelas karena dalam ekonomi makro di sini membahas suatu kegiatan perekonomian yang membahas terkait global secara meluas, dan akhirnya itu dibahas secara menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu pembagian ekonomi yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi terapan. Apakah itu ilmu ekonomi terapan? Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang mencoba menggunakan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi berdasarkan teori untuk kemudian diaplikasikan. Contohnya adalah ilmu ekonomi di dalam membahas ekonomi pembangunan, ekonomi bisnis, dan lain-lainnya. Itu sudah cukup jelas, semoga ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi itu seperti apa, Pak? Tindakan ekonomi itu seperti ini. Melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil
maksimal. Nah, sebagai contoh adalah contoh dari tindakan ekonomi berlandaskan prinsip ekonomi ya, yaitu contohnya ibu rumah tangga melakukan membeli beras di pasar tradisional. Karena kenapa? Karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Contoh lainnya adalah ketika kita suka membandingkan harga-harga, misalnya ketika kita ingin membeli sesuatu ya, misalnya kita membeli produk A dengan produk B. Nah, ketika kita ingin membeli produk, maka yang dipikirkan kita adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang murah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan tindakan prinsip ekonomi gitu ya. Karena pada akhirnya prinsip ekonomi itu adalah bukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa? Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau barang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi itu dibagi dua, teman-teman. Itu adalah motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Oke, nah kita contoh dulu motif intrinsik. Nah, motif intrinsik itu adalah contohnya misalnya agar dapat menghilangkan rasa haus, maka si Bob membelikan sebotol air mineral. Nah, ini adalah tindakan ekonomi yang dimana terjadi dalam diri kita. Karena untuk menghilangkan rasa haus itu, ya si Bob membeli botol air mineral agar hausnya itu bisa hilang gitu ya. Selanjutnya ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik itu adalah motif dari luar diri kita. Itu adalah karena dorongan dari orang lain atau kegiatan dari orang lain. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Ayah membeli sepeda motor karena semua temannya di kantor telah memakai kendaraan sepeda motor. Nah, itu ya. Jadi bukan karena alasan dirinya membutuhkan motor itu dalam dirinya, tapi karena teman-temannya yang di kantornya memiliki motor semuanya gitu ya. Jadi bisa dapat dibedakan ya. Jadi motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas bagian terakhir yaitu bahas tindakan ekonomi. Apa itu Pak tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi yaitu kegiatan manusia yang melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi itu dibagi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Apa itu Pak tindakan ekonomi rasional? Tindakan ekonomi rasional yaitu adalah tindakan ekonomi yang dilandasi atas dasar pilihan mana yang lebih baik dan menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Kalau misalnya kita lihat tindakan ekonomi rasional ada kata rasional, maka kita bisa tahu bahwa rasional itu mempunyai arti pikiran ataupun pertimbangan yang logis. Gitu ya. Sebagai contoh, tindakan ekonomi rasional adalah kita sebagai pelaku usaha ingin menjual barang yang dimana kita harus memikirkan gitu ya, kualitasnya, kuantitasnya, dan bahan-bahan yang dimana bisa menguntungkan bagi pelaku usaha itu sendiri, dan pada akhirnya semuanya difikirkan dengan secara matang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Apa itu Pak? Nah, ini sebaliknya. Tindakan ekonomi rasional adalah didasari oleh suatu pilihan mana yang lebih baik, tetapi tidak mempertimbangkan gitu ya kualitas apa yang akan diberikan kepada pelanggan misalnya gitu ya. Nah, tindakan ekonomi rasional itu adalah tindakan yang tidak memikirkan pertimbangan yang logis ataupun masuk akal sehingga akhirnya bisa merugikan itu orang sendiri itu pada intinya. Maka kesimpulan pada pembelajaran kali ini mengenai konsep dasar ekonomi itu ekonomi artinya secara luas adalah kegiatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan melihat alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oke, nah, semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan yang terpenting adalah bermanfaat bagi teman-teman semua untuk dunia dan akhirat. Oke, dari Parif itu saja, dan untuk kelas 10 IPS 1 dan IPS 2 semoga memiliki semangat yang sama, memiliki semangat belajar demi mendapatkan hasil yang baik di sekolah, dan apapun usaha yang kalian lakukan pasti mendapatkan hasil yang baik apabila kalian mengusahakannya dengan terbaik. Tuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.